Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah, jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih membahas tentang tema kita pagi hari ini, buat jamaah yang baru bergabung, tema kita pagi hari ini adalah terus abis ini aku harus ngapain. Nah ini Masya Allah luar biasa ya, buat jamaah yang lagi bingung nih setelah hijrah, atau mungkin setelah hijrah ini bingung mau move onnya bagaimana, atau melakukan apa, nonton Islam itu Indah sampai tuntas. Nah kita sepakat bahwa tadi kata guru kita Ustadz Kokolim dan juga disepakati oleh guru-guru lain, berbicara tentang hijrah ini adalah meninggalkan segala sesuatu yang dibenci Allah kepada yang disukai Allah. Nah, ini kita lanjut lagi nih Ustadz Syam nih, pembahasan tadi yang sebelumnya belum selesai ya. Pada saat kita sebelum iklan. Bicara masalah tentang orang-orang yang berhijrah nih. Ketika hijrah ini katanya Allah ini berikan cobaan yang berat. Sehingga kadang orang ini jadi takut hijrah. Bahkan ada juga katanya kenyataannya ini zaman Rasulullah ini orang-orang ini memutuskan hijrah malah mendapatkan cacian, hinaan bahkan sampai siksaan. Dan bagaimana menghadapi cacian hinaan itu? Dan ini Masya Allah luar biasa, silakan menjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira setelah mereka menyatakan diri beriman, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka mereka dibiarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Mereka akan diuji dengan sesuatu yang mungkin menurut mata manusia itu tidak disukainya. Ternyata Allah memberikan hadiah besar setelahnya. Jadi sebelumnya teman-teman sekalian yang sedang berhijrah atau seluruh jamaah yang dimuliakan Allah yang sudah berhijrah atau yang sudah taubat misalnya atau yang sudah mulai memperbaiki dirinya, maka yang perlu kita ingat, fokuslah kepada hadiah yang Allah akan berikan, bukan fokus kepada ujiannya. Kalau kita mengatakan akan ada ujian yang sangat berat, mungkin teman-teman akan semakin takut untuk berhijrah. Tidak, tentu saja kita diminta untuk fokus kepada hadiah yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka pasti akan diuji? Dalam Al-Quran jelas sekali Allah katakan pasti akan diuji, siapapun akan diuji. Tapi tentu saja orang yang akan mendapat hadiah akan diuji sebelumnya. Tidak mungkin dia mendapat nilai sebelum diuji. Allah katakan dalam Al-Quran bagaimana ujiannya orang yang berhijrah. Falladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, mereka akan terusir dulu. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang diusir? Mus'ab bin Umair diusir oleh ibunya. Awalnya dia adalah pria tertampan di kota Mekah, pria terindah, terwangi, tapi diusir oleh ibunya setelah dia menyatakan beriman. Anak zaman sekarang diusir sama ibu ketika berhijrah? Oh tentu saja tidak. Mungkin paling-paling diusir dari grup keluarga. Kalau sudah mulai kayak kok ini anak ceramah mulu, kok ini anak postingnya ayat-ayat mulu, perasaan dia doang yang benar, kita semua salah gitu ya. Jadi kalau ada yang ada mulai tobat mungkin diusir dari grup keluarga, diusir dari grup teman-teman nongkrong dia. Nah itu mungkin di grup dulu, atau mungkin ada yang lebih ekstrim lagi, ada bahkan yang diusir dari keluarganya, memang benar-benar diusir. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah, Mus'ab bin Umair. Kemudian lagi apa ujiannya? Wa udhu fi sabili, dan diganggu jalannya. Siapa itu orang-orang yang diganggu jalannya? Sahabat radhiyallahu anhu warda, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang yang namanya membicarakan dakwah, tiba-tiba ada yang datang kepadanya. Utbah bin Umair langsung datang, Utbah bin Rabi'ah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, langsung ditampar pakai sandal kiri kanan pipinya. Sementara khutbah Abu Bakar As-Siddiq, maka ini diganggu jalan dakwahnya, diganggu jalan yang namanya ketika dia sudah mulai mengajak teman-temannya, mengajak keluarganya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun terjadi di zaman sekarang. Berapa banyak di antara kita mungkin harus keluar dari pekerjaannya karena dia udah mulai berubah, atau mungkin rekan bisnisnya sudah mulai kehilangan kepercayaan kepadanya. Kenapa? Karena mungkin merasa kayaknya dia lebih mementingkan Allah daripada pekerjaannya. Tapi itu adalah ujian dari Allah supaya apa? Allah ingin melihat kita. Ini orang benar-benar nggak nih niatnya ini? Ini orang benar-benar untuk saya atau hanya untuk di pandangan manusia? Yang ketiga apa lagi? Yang lebih parah. Wa qatalu wa qutilu.
dan mereka dibunuh. Ya Allah, ya Rabb. Lihatlah bagaimana sahabat Rasulullah SAW Bilal bin Rabah ketika ditindih dengan batu yang besar di bawah terik matahari kota Makkah yang begitu panasnya, negara Arab yang sangat panas di sana, dibaringkan ya, jadi tengkurap di tanah lalu dikasih batu besar di atasnya, kemudian terlentang lagi dikasih batu besar. Bilal bin Rabah langsung mengatakan ahad, 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 Allahu ahad. Maka inilah yang disebutkan waqatalu wa qutilu, diganggu yang namanya yang dibunuhlah atau apa segala macam. Barulah setelah itu Allah katakan la ukaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannat. Fokus kepada hadiahnya. Masya Setelah ujian Allah. itu Allah hapuskan segala dosanya Amin. dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Amin ya Allah. Tidak peduli amin. berapapun dosanya sebelum dia Masya hijrah. Allah. Nanti kita lanjutkan lagi nih Insya pembahasan semakin Allah. menarik. Tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu ada pertanyaan-pertanyaan masuk dari sosial media Islam itu indah. Langsung aja kita bacakan dari Instagram @laras75. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz saya mau tanya, saya bingung nih harus ngapain setelah hijrah ini. Haruskah hijrah pakaian dulu atau hijrah sikap sama sifat dulu? Soalnya kalau harus merubah pakaian dulu saya agak susah karena saya masih kerja di tempat yang mengharuskan saya pakai seragam khusus perusahaan. Mau resign ya dari kerjaan tapi sekarang cari kerja lagi susah semenjak corona ini Ustadz. Harus nafkahin orang tua sama adik saya. Gimana nih ya? Tapi pingin banget hijrah total. Baiknya bagaimana nih Ustadz? Waduh ini pertanyaannya bagus banget nih, panjang banget nih. Langsung aja dijawab Koko Lim, mohon izin silakan Koko. Ya begini, ini menjawab Laras ya. Iya. Ukhti Laras. Sebenarnya kalau hijrah itu kita benar-benar harus total. Total. Ya, baik dari penampilan maupun dari sifat. Namun apabila yang terjadi kepada ukhti Laras, ingat Islam itu Allah mengajarkan yuridullahu bikumul yusar wala yuridu bikumul usar. Allah itu hendak memudahkan kita, tidak mempersulitkan kita. Artinya apa? Kita boleh hijrah pelan-pelan. Yang mana dulu nih? Kita rubah hijrah dulu mana? Dari sifat kita, perilaku kita yang tadinya kita nggak sholat, kita berubah jadi orang yang sholat, istiqomah dengan 5 waktunya. Yang tadinya barangkali dulu sebelum kita hijrah, kita suka ngomongin aib orang lain, menjatuhkan sahabat, mencaci dan sebagainya. Kita menjadi orang yang lebih baik. Kenapa demikian? Nah, karena hijrah itu memang harus begitu. Hijrah itu memang harus begitu pelan-pelan ya. Penampilan itu pelan-pelan kita akan merubahkan penampilan hijrah. Penampilan kita akan pelan-pelan kita akan berubah dari penampilan juga. Kenapa? Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita enggak hijrah dari berpakaian, berpenampilan, kita mengikuti penampilan orang-orang yang dibenci oleh Allah, orang-orang jahiliyah yang tidak dapat hidayah Allah, maka kita bisa termasuk golongan mereka, kata baginda Rasulullah. Nah, hijrah. Jadi begitu, Bang Fadli ya. Jadi Betul. kita benar-benar harus Kadang hijrah. gini juga, kadang nggak ngejamin juga kita ngeliat orang hijrah udah pakaiannya bagus. Tapi kita lihat bukan sama muhrimnya ya kan, pacaran, Nah. ngobrol berdua-duaan, bahkan ada yang gandengan. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan juga, maksudnya yang mana yang tadi lebih dulu, kalau memang Allah ini segera memudahkan ya. Kalau seandainya baru sifatnya, coba praktekin dulu sifatnya yang baik prakteknya bagaimana. sifat dulu ya, dari sifatnya, dari sikapnya. Karena ada juga orang yang sudah hijrah pakai hijab tapi kadang-kadang masih, maaf, Islam tuh nggak kenal pacaran, pegang-pegangan tangan sebelum dia halal, begitu. Betul. Nah, kita seperti itu. Kenapa? Karena hijrah itu kalau kita berani harus total. Karena jangan takut kehilangan pekerjaan sebenarnya. Karena dalam surah An-Nisa di ayat 100 Allah sudah jelaskan, Allah Ya. sudah jamin itu. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, hijrah semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah. Masya Allah. Apa janji Allah? Yajid fil ardi muragaman katsira wasa'ah. Maka dia akan mendapatkan bumi yang luas ini dan mendapatkan rezeki yang banyak, kata Allah. Amin ya Allah, Ya. amin, amin. Kenapa? Benar, Karena benar, hijrah benar. ini benar-benar bisa menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Percaya enggak? Karena hijrah itu bisa menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ujian yang banyak juga tadi seperti apa kata Ustadz Syam ya. Kita Bukan buktikan ujian ya. banyak sih. Coba kita buktikan dulu kita nih. buktikan ya. dengan Ya, boleh, cerbil. boleh. Ceramah dengan Ilusi. Saya pengen berdiri nih, Ustaz Maulana Boleh, ya. silakan, Bang Fadli silakan, ya. silakan, izin. Ini ada susu ya. Kita akan lihat susu. Ini ada segelas Susu. Suka minum susu Ustaz Maulana? Alhamdulillah saya Iya. suka minum susu. Harus pakai es ya. Kalau tidak pakai es namanya bukan susu, Oh, iya. tapi jadi UU. Oh iya, benar es juga. Susu, Iya, benar, es benar. susu. Dia ini juga hijrah loh. Karena susu itu asalnya dari air bening.
Betul nggak? Bener. Dicampur bubuk susu, jadilah dia susu. Karena dia berhijrah dari air bening berubah jadi air Susu. Kan begitu? Iya. Nah, sekarang coba, ini ada segelas susu. Kira-kira mungkin nggak? Bang Fadli boleh pegang mic-nya? Boleh, Atau boleh. Boleh kok. ada kertas kosong, Mm-mm. ya. Kita coba begini. Biasanya kalau suka bungkus kacang pasti begini, ya. Oh iya Bungkus apa benar. lagi? Kayak kerucut gitu ya. Ya, betul. Nah, Ini kalau lagi nonton layar tancap zaman dulu begini banyak nih yang jual pakai kerucut begini nih. ya coba akan. Oke, iya kok. Ini ada apa namanya itu? Nah, kita coba tuang ya, Bang Oke, Fadli kita ya. tuang ya. Kita akan tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini tumpah nih takut ini. Nggak ada lap lagi kok. Aduh, gawat juga nih kok nih. Awas kok tumpah kok. Cerdil, ceramah dengan ilusi. Ih, awas tuh. Wah, kok kosong? Wih, Masya Allah. Bukan kosongnya, kok nggak basah? Kok nggak basah dan kosong juga, nggak ada isinya. Tadi isinya kemana? Dia hijrah, dia bisa menghilang. Oh. Robek kayak apapun udah benar-benar. Oh iya nggak benar-benar. ada. Tapi kalau dirobek susunya nggak tumpah ya kok. Waduh, makasih banyak kok, Masya Allah. Ini cerdil menghilangkan. Iya. Karena orang yang hijrah jalan Allah tuh bisa menghilangkan mukra Allah Subhanahu. Masya Allah, makasih banyak kok. Nah ini sekarang nih kalau tadi kita sudah membacakan curhatan dari media online ya. Sekarang kita mau dengarkan juga curhatan online dari jamaah yang ada di rumah yang telah mengirimkan pertanyaan dan juga keluh kesahnya di email kita. Dan sekarang waktunya kita menghubungi Anda. Sudah masuk kah? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Wah ini udah tersambung di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Allah. Mau curhat silakan dari hamba Allah, silakan Mbak. Iya Pak Ustaz, saya mau nanya. Sebelumnya, Ya. apakah terpikir atau tidak? Karena suami saya ini sudah meninggalkan saya dan anak saya sejak 6 bulan yang lalu. Oke. Dan dia tidak memberi segala macam nafkah, ya nafkah memberi cuma semaunya dia. Dan dia tidak, dia tiba-tiba menggugat cerai saya tanpa ada kata talak sebelumnya Oke. dan tanpa ada kata memulangkan saya ke orang tua saya. Oke. Dan suami saya itu lebih memilih wanita lain dibandingkan saya dan anak-anak saya. Oke. Nah, itu gimana Pak Ustadz, semua tentang nafkah yang sebenarnya itu seperti apa dan apa yang harus saya lakukan? Saya selalu sudah sholat, saya selalu sudah puasa Senin Kemis, Masya Allah. saya Ya. sudah selalu, tapi tiap habis saya sholat, saya selalu bermimpi dia yang hadirin saya. Oke. Dan pihak kecil saya mengatakan bertahan, tapi ada satu sisi lain berkata sudah lepaskan. Saya jadi bingung harus Ya. bagaimana mengikuti kata hati Oke. atau lepaskan dia dengan wanita lain. Iya. Gitu, Oke. Ustaz. Iya Mbak biar tenang dulu ya. Coba tarik nafas dulu ya, yang lega dulu ya, biar hatinya juga tenang. Kita coba dengarkan dulu nih apa nasihat dari guru-guru kita. Mungkin kita coba dengarkan dari yang muda karena bersangkutan dengan ada anak-anak juga ya. Dari Ustadz Syammonijin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang sabar, Masya Allah setiap manusia pasti akan diuji. Yang pertama yang Syam ingin mungkin berbagi sama ibu tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Ketika seorang sudah beribadah jangan kita hitung-hitungan sama Allah. Tadi ada kalimat Mbak mengatakan padahal saya sudah puasa Senin Kamis, padahal saya sudah sholat sunnah. Kok tega banget Allah seperti ini, kok bisa suami saya meninggalkan saya. Padahal sebenarnya kita lakukan ibadah karena Allah saja. Biar Allah yang memberikan maqamam mahmuda, biar Allah yang akan memberikan tempat yang tertinggi atau martabat yang tertinggi kepada kita, termasuk dengan ketenangan hati. Yang kedua adalah ketika Mbak mengatakan nafkah yang sebenarnya itu sudah tertulis dalam sigat takliknya. Ketika misalnya ada seorang suami yang meninggalkan atau tidak memberikan nafkah, maka hukumnya seperti apa?
Yang mungkin ibunya sekarang pertanyakan adalah bagaimana cara mendapat ketenangan hati. Ketika mendapat ketenangan hati supaya bisa memilih apakah saya harus bertahan seperti ini dizolimi Iya. atau apakah saya harus melepaskan, itu mintalah sama Allah. Mbaknya sudah melakukan ibadah-ibadah sunnah, mungkin ada ibadah sunnah yang belum lagi, sholat istikharah. Sholat istikharah minta petunjuk sama Allah, ya Allah kalau dia baik untuk diriku, agamaku dan anak-anakku, biarkan dia bertahan ya Allah. Tapi kalau memang tidak bagus untuk agamaku dan diriku, malah terjadi kezaliman terus menerus, tunjukkan jalanmu ya Allah. Jadi seperti itu aja doanya mungkin. Iya, ini apa namanya memang agak berat ya Ustadz Maulana ya. Bicara masalah tentang ini tiba-tiba nggak tahu ada penyebabnya apa, tiba-tiba suami ngajakin cerai gitu ya. Karena tadi mungkin ada wanita idaman lain di luar sana. Baik, Mbak. Iya. Gini, Iya, saya mau Ustaz. tanya Mbak sebelum saya tambahkan. Saya mau tanya, Mbak masih mau mempertahankan rumah tangga? Dalam hati kecil saya mau karena anak Bagus, saya, Pak Ustadz. bagus. Saya cuma saya tidak tega sama Ya, anak saya. bagus. Saya cuma tanya Mbak apakah mau mempertahankan, jawabannya iya. Demi anak dan Mbak. Ketahuilah rumah tangga itu harusnya dipertahankan. Sekali lagi dipertahankan. Yang pertama, kenapa suami saya selingkuh? Harusnya bertabayun dulu, tanya penyebabnya. Karena bisa jadi, maaf, tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan. Di sisi lain, di tempat lain, ada laki-laki selingkuh karena disebabkan, maaf, bukan karena laki-lakinya yang mau. Tapi bisa jadi karena tergoda atau digoda, atau bisa jadi kena, maaf, sekarang kan ada ilmu-ilmu yang menyebabkan laki-laki itu berpaling. Guna-guna. Ya itulah, saya Iya. punya kata-kata yang gak enak ngomongin. Bukan berarti kita memfitnah, tapi bisa jadi kita berbaik sangka dulu. Karena bisa jadi suami kepencot sama wanita lain karena disebabkan apa? Kepincut. Ya itu maksudnya kepincut. Karena disebabkan apa? Aku tadi Kepencet, ngomong. kepencet. Ustadz tadi kepencot. Iya. Iya. Nah, karena disebabkan itu. Jadi yang kedua, coba berdiskusi sebaik-baiknya. Coba Bang, jadi buka mata hati dan pikirannya. Kemudian berdiskusi ini, kemudian usahakan cari jalan yang terbaik. Saya bagus, Ustaz Sam. Kalau bisa semangat ya Bu. Mbak, Mbak punya anak. Iya. Mbak punya Punya. anak. Mbak tidak sendiri. Mbak harus semangat. Iya, Ya, betul. Mbak ya. Semangat terus ya Mbak Semangat, ya. jangan down, jangan Demi down. anak-anak, Demi apapun yang anak-anak. terjadi itu pasti udah petunjuknya Allah yang terbaik dari Allah. Yakin aja Mbak, ya Mbak. Mungkin nanti Allah juga mau kasih gantinya yang lebih baik. Kita nggak tahu juga Jangan rahasianya gituin Allah. dulu. Amin gitu ya. Kalau saya kan harus kasih semangat. Makasih ya Mbak curhatannya. Sama-sama. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah senyum Kalau dia, saya Bang tuh Fadli. lebih menyemangati karena mungkin kita nggak pernah tahu rahasianya Allah. Allah pengen kasih yang wah tiba-tiba karena ada yang lain lebih berubah lagi hidupnya jadi lebih baik. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang nih kita lanjut aja penasaran tadi bicara masalah tentang jin nih Ustadz. Ya. Tapi kalau Ustadz kan mungkin ada guna-guna di sana Ada atau jin ada yang berperan. jin yang Karena berperan. memang ada setan namanya Nah. Dasin. Dasin. Ada setan Dasin yang berusaha untuk menceraikan. Ih, nauzubillah. Ustadz pertanyaan saya nih, apa benar Apa tuh? nih ya setan bahkan jin sampai berusaha untuk menjerumuskan orang yang telah hijrah sampai melalui mimpi Ustadz. Itu gimana Ustadz? Itu benar. Ah masa? Karena setan berusaha menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Salah satunya masuk di area mimpi. Caranya? Setelah ini. Setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.